Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Rizka Faiza, NIM E2018-2107. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Nah, di sini inflasi yaitu kecenderungan naiknya harga umum yang terjadi terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, kemudian di sini inflasi juga mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yaitu dalam berdasarkan sifatnya ini ada inflasi merayap. Itu di bawah 10% setahun. Dan untuk yang kedua yaitu inflasi menengah. Inflasi menengah ini antara 10 sampai 30% setahun. Kemudian yang inflasi tinggi pastinya sangat di atas 100% setahun seperti itu. Kemudian berdasarkan penyebab inflasi. Nah, di sini berdasarkan penyebab dari inflasi itu terdiri dari dua, yaitu demand inflation atau inflasi permintaan. Nah, inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu berat seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu cost inflation. Maksudnya inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif seperti itu. Kemudian untuk berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan asal dari inflasi ini terdiri dari dua inflasi. Yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Kemudian yang kedua yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Nah, kemudian ada sebab-sebab inflasi. Sebab-sebabnya yaitu ada inflasi permintaan. Menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan. Kemudian yang penawaran disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Untuk yang ketiga yaitu inflasi campuran, yaitu inflasi mengandung unsur demand, pull, dan cost push. Inflasi ini sering disebut inflasi campuran. Kemudian ada pembagian inflasi menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada natural inflasi atau inflasi yang bersifat alami. Seperti sekarang ini wabah virus corona ini yang terjadi pada saat ini secara alami. Barang-barang itu persediaan sedikit, permintaan tinggi, maka harga akan naik. Atau memang secara alami dalam waktu tertentu masyarakat membutuhkan seperti menjelang lebaran. Ini secara alami. Terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan tempat tertentu, itu akan terjadi secara alami. Kemudian yang kedua yaitu human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia seperti korupsi dan administrasi yang buruk, kemudian pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Kemudian dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, nilai simpan, fungsi penyebaran di muka, pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung. Kemudian dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatnya kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Yang kedua, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, pembangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, perdagangan.
Kemudian solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Untuk solusinya yaitu yang pertama ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, tujuan dari kebijakan fiskal ini dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapat. Yang kedua, yang kebijakan moneter, yaitu Bank Islam ini harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga yang stabil dan tujuan ekonomi Islam tersebut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.